Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam ini yang saya hormati. Demikian pula kepada seluruh pendengar Radio Dakwah Darussalam Samarinda dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, khususnya kita yang berada di masjid ini telah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang telah kita laksanakan, mengijabah doa yang telah kita panjatkan bersama. Bapak Ibu, kita lanjutkan bahasan kita. Salah seorang ulama yang bernama Yahya ibn Abi Katsir, beliau berkata, ta'allamun niyatah atau ta'allamu an-niyatah fa innaha ablagu minal amal. Artinya, belajarlah kalian tentang niat, atau pelajarilah kalian niat itu. Mengapa? Karena niat itu ablagu minal amal, lebih nyampe, lebih sampai daripada amal. Jadi Bapak Ibu, kita sudah pelajari kemarin, kita membahas tentang niat. Ini masih lanjutan. Jadi ulama ini menyarankan kepada kita untuk lebih belajar lagi tentang niat. Karena jangan sampai kemudian kita banyak beramal tapi niatnya nggak benar. Ya, bahkan beliau berkata, fa innan niyata, sesungguhnya niat itu lebih sampai daripada amal. Ada ungkapan yang lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, la yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Suatu ucapan tidak akan bermanfaat tanpa disertai dengan amal perbuatan. Wala yanfa'u qaulun wa amalun illa biniyatin. Tapi dan tidak bermanfaat juga ucapan yang disertai dengan amalan jika tidak disertai dengan niat. Jadi awalnya ucapan kalau hanya omong doang saja itu tidak bermanfaat sebelum ada amalnya. Tapi ucapan dan amal itu pun juga tidak bermanfaat kalau tidak ada niatnya. Amal yang kita maksud di sini Bapak Ibu adalah amal yang kita niatkan sebagai amal saleh. Amal saleh seperti apa? Amalan yang diterima oleh Allah, yang insya Allah kita akan terima ganjarannya nanti di akhirat. Karena bisa jadi Bapak Ibu ada ucapan, ada amalan yang bermanfaat, tapi bermanfaat dalam kehidupan duniawi saja, bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Tapi pertanyaannya itu apakah akan bermanfaat nanti di hari akhirat? Itu tidak cukup hanya amal, hanya ucapan dan amal saja, harus disertai dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Dan beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, ucapan, amal, niat, ucapan, amal, dan niat itu pun tiga-tiganya tidak akan bermanfaat selama tidak sesuai dengan illa bima wafaqas sunnah, kecuali yang sejalan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan, amalan, niat itu harus sejalan dengan niat. Kalau sudah sejalan dengan niat, sejalan dengan sunnah maksud saya, maka itu nanti insya Allah kita akan terima nanti di sana. Ya, terima nanti di sana.
Karena ada ucapan Umar bin Khattab, beliau berkata, la amala liman la niyatalahu. Tidak bisa disebut suatu amal itu amal soleh kalau tidak disertai dengan niat. Tidak disertai dengan niat. Wala ajra liman la hisbatalahu, dan tidak akan ada ganjaran bagi orang yang tidak ada perhitungan atau harapan untuk mendapatkan imbalan pahala bagi yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, kata Umar, di samping niat harus ada hitung-hitungan, harus ada harapan. Harapan tentang apa? Bahwa mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan atas amal yang kita lakukan. Itu sering Pak, ini sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Hadis yang sering kali kita dengar Bapak Ibu adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari dengan iman dan hisab. Hisab itu para ulama kita mengatakan hitung-hitungan, harapan agar kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Nah, sama dengan ungkapan Umar ini Bapak Ibu, bahwa tidak akan disebut amal soleh itu jika tidak disertai dengan niat, dan tidak ada ganjaran kebaikan bagi orang yang beramal jika tidak disertai dengan harapan untuk mendapatkan kebaikan nanti di akhirat sana. Kalau harapannya untuk mendapatkan kebaikan duniawi, ya itu saja yang akan dia dapat. Tapi kalau harapannya untuk mendapatkan kebaikan di akhirat sana, bisa jadi dapat dua-duanya. Dapat kebaikan duniawi, dapat pula kebaikan di akhirat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita kembali pada ungkapan tadi Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berkata, tidak akan bermanfaat ucapan tanpa perbuatan. Ini sering terjadi Pak, ngomongnya aja yang besar, amalnya kada ada. Ya kan? Omolnya kada ada. Apa istilahnya itu? Omong doang, amal kada ada. Itu sering ada ucapan. Rajin besar ngomongnya, tapi ternyata buktinya tidak ada. Paling sering kita lihat Bapak Ibu kalau dalam rapat organisasi, bahkan termasuk dalam rapat pengurus masjid, boy ngomongnya banyak, tetapi setelah rapat selesai tidak ada tindak lanjut apa yang telah dirapatkan di dalam rapat pengurus itu. Kadang kita melihat orang itu menganggap itu selesai ketika sudah selesai rapat, padahal seharusnya rapat itu hanya pemantapan, pemilihan apa yang akan kita lakukan, setelah itu kemudian kita action. Apa yang kita actionkan adalah apa yang kita sepakati di dalam rapat itu, yang kita omongkan. Nah ini yang kadang Pak, di organisasi, di kepengurusan apa saja, itu kadang terjadi begitu. Ataupun pada pribadi masing-masing. Ngomongnya yang besar, tapi amalnya tidak ada. Janjinya yang banyak, tapi memenuhi janjinya yang kurang. Bahkan mungkin bisa jadi tidak ada satupun janji yang dia penuhi. La yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Tidak akan bermanfaat satu ucapan tanpa disertai dengan bukti, yaitu amalan. Dan tidak akan bermanfaat ucapan amalan tanpa disertai dengan niat. Yang kita maksud bermanfaat itu adalah bermanfaat di akhirat. Sekali lagi, bisa bermanfaat di duniawinya,
urusan duniawinya, apalagi nanti bisa jadi kemudian tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Ada seorang caleg mau mencalonkan diri dalam pilkada, dalam pemilu nanti, kemana-mana bagi-bagi sumbangan. Kalau nawaitunya adalah untuk mendapatkan suara besar dari masyarakat yang dia bantu, ya sampai situ aja, Pak. Karena nawaitunya untuk mengangkat suaranya, bukan nawaitu untuk betul-betul tulus membantu agar yang bersangkutan yang dia bantu itu adalah mendapatkan kesejahteraan, bisa berubah hidupnya, dan insya Allah Allah memberikan balasan terhadap kebaikan yang dia lakukan. Kadang, tapi yang dia inginkan orang yang dia bantu itu bersedia nanti memilihnya. Karena hanya itu tujuannya, yang kadang terjadi pada saat selesai penghitungan suara, sang caleg yang sering membantu itu ternyata mendapatkan suara yang kecil. Kecewa. Kenapa kecewa? Banyak yang saya bantu kok cuma sedikit yang memilih saya. Akhirnya dia tarik kembali bantuan-bantuannya pada orang-orang itu. Bahkan pernah kita lihat ada masjid yang dibantu dengan amal sajadah, ditarik kembali oleh caleg itu. Kenapa? Karena suara di masyarakat yang ada, masyarakat yang rajin salat di masjid situ ternyata kurang memilih dia. Nah, ini artinya duniawinya pun tidak bermanfaat baginya karena tidak tulus dalam memberikan sumbangan. Lil caleg hanya, ternyata bukan lillahi ta'ala. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ucapan kita. Ucapan kita buktikan dengan amal perbuatan kita, dan amalia kita pun kita luruskan dengan niat. Dan insya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan atas apa yang kita lakukan. Kita berbuat karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita berbuat karena Allah, tantangan apapun yang kita lakukan akan kita hadapi. Suami yang selalu dimarahi istrinya kadang berubah perlakuannya terhadap istrinya. Kenapa? Karena istrinya sering marah-marah. Demikian juga sebaliknya, sang istri yang kadang kurang mendapatkan nafkah atau mendapatkan perlakuan yang kurang baik, berubah pelayanannya terhadap suaminya. Itu seharusnya tidak terjadi. Selama kita terikat sebagai suami dari istri kita, meskipun istri kita pemarahan, sering ngomel dan sebagainya, atau suami kita kurang memberikan ini, kewajiban kita tetap kita harus lakukan, karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Allah yang memberikan itu. Allah yang memberikan kewajiban itu. Jadi berbuatlah karena Allah, bukan berbuat karena suami, bukan berbuat karena istri, tapi berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dari paparan singkat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-dhair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Taqabbalallahu minkum.